Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan, yang pertama adalah Ade Zainatul Hasanah, yang kedua ada Alia Nur Rahmah, dan yang ketiga saya sendiri, yaitu Muhammad Arif Wicaksana. Di sini kami akan menjelaskan apa itu terjemah, tafsir, dan takwil Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nur Rahmah. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu terjemah, tafsir, dan takwil. Di bagian terjemah kami akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan metodenya. Di bagian tafsir kami akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan bentuk-bentuknya. Dan di bagian takwil kami akan menjelaskan tentang pengertian, syarat syahih, dan contohnya. Pengertian terjemah. Secara harfiah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Singkatnya mengalihkan bahasa, to translate. Sedangkan terjemah Al-Quran artinya memindahkan Al-Quran pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak dapat berbahasa Arab, sehingga ia bisa memahami maksud kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara terjemahan. Dari kedua pendapat tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa terjemah memiliki arti memindahkan atau mengubah suatu bahasa ke bahasa lain, sedangkan terjemah Al-Quran memiliki arti memindahkan bahasa Arab yang merupakan bahasa yang ada di Al-Quran menjadi bahasa lain. Sejarah terjemah. Sejarah mencatat penerjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa lain telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penduduk Muslim di Abysiniyah di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib membacakan beberapa versi terjemah surat Maryam kepada Negus. Kejadian ini berlangsung kira-kira sebelum hijrah Rasulullah. Bukti lain juga menyebutkan bahwa setelah hijrah, Rasulullah SAW mengirim surah kepada penguasa Persia, Romawi, Mesir, dan Bahrain untuk diajak masuk Islam. Umumnya, isi surat tersebut memuat beberapa ayat Al-Quran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa di mana surat itu ditujukan. Tidak hanya itu, pada masa Nabi Muhammad pun pernah pula terjadi penerjemahan Al-Quran, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Salman Al-Farisi ketika ia menerjemahkan surah Al-Fatihah atas permintaan kaum muslimin di Persia. Sedangkan penerjemahan Al-Quran secara utuh untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 884 Masehi di Alwar, Pakistan, atas perintah Khalifah Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Yang hal itu dilakukan atas adanya permintaan penguasa Hindu, Raja Mehruk, agar kitab suci umat Islam itu diterjemahkan. Adapun penerjemahan Al-Quran di wilayah Eropa untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1141 Masehi, di mana pada masa itu telah terjadi penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin atas inisiatif Kepala Biara Gereja Cluny, Petrus Agung asal Prancis. Dan dari adanya penerjemahan ke bahasa Latin itulah, maka kemudian Al-Quran diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropa. Di Indonesia sendiri, yang pertama kali dianggap sebagai penggagas proyek penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu adalah Syekh Abdul Al-Rauf bin Ali Al-Fansuri pada tahun 1035 sampai 1105 Hijriah atau 1615 sampai 1693 Masehi. Penobatan dirinya sebagai mutajirim Al-Quran pertama ke bahasa Melayu Indonesia berdasarkan kepada karyanya yang menggunakan huruf Arab Melayu. Metode terjemah. Menurut Az-Zarqani, dalam menerjemahkan Al-Quran terdapat 2 metode, yaitu yang pertama terjemah harfiah. Terjemah harfiah juga disebut dengan terjemah lafziyah atau musawiyah, yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber.
Metode ini dilakukan dengan cara memindahkan atau mengubah bahasa dari kata demi kata yang setelah itu disusun sesuai urutan dalam kalimat. Namun terjemah harfiah ini memiliki kekurangan. Sebenarnya, terjemah harfiah dalam pengertian urut-urutan kata dan cakupan makna persis seperti bahasa sumber tidak mungkin dilakukan, sebab masing-masing bahasa, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran, selain mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam urutan kata, juga ada kalanya masing-masing ungkapan mempunyai makna yang mengandung nuansa tersendiri. Nah, metode yang kedua yaitu terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah tafsiriyah ialah ahli bahasa tanpa terikat dengan urutan-urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Terjemahan ini mengutamakan ketepatan makna dan maksud secara sempurna. Dengan konsekuensi, terjadi perubahan urutan-urutan kata atau susunan kalimat. Oleh sebab itu, bentuk terjemahan seperti ini disebut juga terjemahan maknawiyah karena mengutamakan kejelasan makna. Jadi tidak seperti terjemah harfiah yang menerjemahkan kata demi kata. Terjemah tafsiriyah atau maknawiyah menerjemahkan dengan melihat maksud dan makna suatu kalimat. Saya Dezenatul Hasanah akan menjelaskan tentang pengertian tafsir, sejarah tafsir, dan bentuk-bentuk tafsir. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya, kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Al-Quran, sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh, merupakan hal yang mendasar dalam rangka melaksanakan perintah Allah sesuai yang dikehendakinya. Dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arabnya saja, tetapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Quran dan isinya. Ilmu untuk memahami Al-Quran ini disebut dengan usul tafsir atau biasa dikenal dengan ulumul Quran. Selanjutnya, sejarah tafsir Al-Quran. Sejarah ini diawali dengan masa Rasulullah SAW masih hidup. Sering kali timbul beberapa perbedaan pemahaman tentang makna sebuah ayat. Untuk itu, mereka dapat langsung menanyakan pada Rasulullah SAW. Beberapa sahabat yang terkenal pun banyak yang ikut menafsirkan Al-Quran. Tetapi pada masa ini, belum terdapat satupun pembukuan tafsir dan masih bercampur dengan hadis. Sesudah generasi sahabat, datanglah generasi tabi'in yang belajar Islam melalui para sahabat di wilayah masing-masing. Pada masa tabi'in ini, tafsir masih merupakan bagian dari hadis, namun masing-masing madrasah meriwayatkan dari guru mereka masing-masing. Ketika guru masa kodifikasi hadis, riwayat yang berisi tafsir sudah menjadi bab tersendiri, namun belum sistematis sampai masa sesudahnya, ketika pertama kali dipisahkan antara kandungan hadis dan tafsir, sehingga menjadi kitab tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Yaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang takwil. Yang pertama adalah takwil secara etimologi. Sesuai firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 7, yaitu wabtigha atawilihi, yang artinya dan untuk mencari-cari kembaliannya atau takwilnya. Maksudnya adalah sesuatu yang dikembalikan kepadanya. Sedangkan takwil secara terminologi adalah membawa makna lafaz kepada makna lain yang tidak sama dengan makna zohirnya. Namun demikian, ada kemungkinan lafaz tersebut mempunyai makna secara zohir. Takwil yang benar adalah takwil yang membawa makna lafaz kepada makna lain karena ada dalil yang menunjukkan kepada makna lain tersebut. Menurut Sahibu Al-Talwih, takwil adalah memalingkan makna suatu lafaz dari maknanya yang zohir kepada makna lain yang marjuh, karena ada sesuatu yang menunjukkan kepada makna tersebut, atau membawa makna yang zohir kepada makna lain yang memungkinkan. Jadi, takwil yaitu menerangkan ayat-ayat yang bersifat isyarat-isyarat dan ayat-ayat yang bersifat mutasabiyat atau sama-sama dan perlu penjelasan.
Takwil mempunyai syarat-syarat sahih, yaitu yang pertama, lafaz tersebut menerima takwil, yaitu lafaz al-zohir dan al-nash, sementara al-mufassar dan al-muhakkam tidak menerima takwil. Lafaz tersebut memiliki kemungkinan takwil, dan kata lain masih ada kemungkinan memiliki makna lain meskipun lemah atau marjuh. Jika lafaz sama sekali tidak ada kemungkinan takwil, maka takwil tersebut dianggap tidak sah. Takwil harus didasari pada pertimbangan dan bukti logis baik yang bersifat dari nash, qiyas, ijma' atau hikmah dari tasyri' dan prinsip dasar tasyri', mabadi amah. Jika takwil tidak bersandar pada bukti yang dapat diterima, maka takwil tersebut bersifat fasid. Takwil harus didasari pada pertimbangan dan bukti logis baik yang bersumber dari nash, qiyas, ijma' atau hikmah dari tasyri' dan prinsip dasar tasyri'. Jika takwil tidak bersandar pada bukti yang dapat diterima, maka takwil tersebut bersifat fasid. Takwil tidak boleh bertentangan dengan nas yang sharih. Di antara takwil yang dianggap benar adalah mengkhususkan ungkapan jual beli yang bersifat umum dan dengan sunnah yang melarang terhadap beberapa macam jual beli seperti minuman keras atau sesuatu yang bukan milik haknya. Contoh firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut masih bersifat umum, namun kemudian ditahsis dengan hadis Nabi yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, daging babi, dan berhala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.